kecil, komunitas Pushbike Jakarta. Tadi kalau di layar kita lihat lagi pada ngelihat ke atas, Mas Oki. Ya. Itu kayaknya lagi terdistract sedikit ya? Betul. Terdistract sama drone Drone ternyata. kayaknya. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau untuk latihan sih. Untuk latihan nggak apa-apa. Kita kenalin dulu deh ya. Di samping Valen ada Mas Oki Windarwanto. Ini adalah coach dari komunitas Pushbike Jakarta. Kemudian di samping saya ini ada Mas Ardi Wibowo ya Mas ya. Oh ini juga coach ya? Coach juga. Coach juga. Ini adalah tim coach dari para teman-teman junior ini ya. Kenapa coach? Karena memang ini ada perlombaan ya Mas ya? Betul sekali. Nah, sebelum kita ngobrolin soal sebenarnya kalau perlombaannya itu seperti Ya. apa, penilaiannya apa aja, Track back kita dulu akan kita ya. kita akan kenalan dulu sebenarnya olahraga pushbike itu tuh, waduh, luar nih dari lintasan. Sebenarnya olahraga pushbike ini dari mana? Kemudian juga masuk ke Indonesia tuh di sekitar tahun berapa? Ya. Oke. Untuk olahraga pushbike sendiri ini berasalnya dari Amerika, dari luar negeri. Oh. Dari luar negeri dan masuk Amerikanya spesifiknya di mana Pak? lebih sedikitnya ke daerah LA ya? daerah sih. Karena memang luas sih. Mbak. Jadi untuk masuk di Indonesia sendiri itu awalnya tahun 2014-15 itu berawal dari Jogja. Jadi ada salah satu importir teman kami, importir masukin. Di sana mulai banyak anak-anak yang tertarik. Oke. Ya, baik untuk setelah itu masuk ke Jakartanya itu tahun 2016 awal. Oh. Itu masih sedikit komunitasnya. Kalau sekarang sudah banyak sekali. Iya, iya, iya. Setiap masing-masing wilayah sudah punya komunitas masing-masing. Dan kalau pushbike Jakarta ini sejak tahun 2018 ya Mas? 2017 akhir Oh, 2017 tepatnya, iya. akhir. Oke. Berarti dulu waktu apa pushbike Jakarta ini berdiri gitu, awal mulanya gimana? Ada berapa member sampai sekarang udah berapa? Gimana Mas cerita? Kayaknya udah banyak ya sekarang ini. Banyak sekali. Kalau untuk awalnya itu masih sedikit, Mbak. Karena peminatnya juga sedikit. Apalagi masuk di Jakarta ini masih banyak yang mengira ini sepeda belum jadi gitu kan. Oh. Karena nggak ada pedalnya. Nggak ada pedalnya, nggak ada rantainya, nggak ada remnya. Betul sekali. Mikirnya ini pasti kalau Ya. buat anak kecil bahaya gitu Betul, ya. jadi kita mengenainya itu harus sabar. Orang tua, oh ini untuk sepeda untuk apa gitu kan. Terus komitmennya di mana itu. Untuk member sendiri pun kemarin awal-awal itu baru 10 member gitu ya. Awal-awal jadi kita ngerangkul, terus kita ikut kompetisi, terus kita ketemu orang tua, kita jelasin, mereka ikut gabung. Iya, iya. Mulai Mas Oki sama Mas Ardi ketika ngelihat juga pertama tuh pas kenalan sama pushbike-nya itu sendiri gimana waktu itu? Ceritanya. Kalau saya sendiri, saya gabung sekitar sudah 2 tahun. Karena pertama saya lihat anak saya main pushbike, Ya. kemudian saya ikut komunitas ini. Oh. Nah, karena saya ada basic olahraga, Aha. jadi saya ikut berkecimpung untuk mengurus pushbike sebagai coach. Sebagai coach juga ya. Nah tapi untuk mengenalkan ini ke orang tua misalkan baru datang gitu atau ada yang nanya dan lain-lain, apa Mas yang bisa dijelaskan ke orang tua? Ini tuh pushbike ini sebenarnya apa gitu? Terus kegunaannya juga apa gitu misalnya? Oh iya, jadi untuk pushbike ini biasanya kita jelaskan orang tua yang kita baru latihan nih. Tentu ada orang tua yang baru datang penasaran ini apa gitu. Kita biasanya jelaskan ini sepeda tanpa pedal untuk melatih keseimbangan dan gerak motorik anak. Itu dia ya, Betul. kuncinya ya, keseimbangan dan gerak Dan itu banyak pengaruh untuk perkembangan anak. Sangat-sangat beda sekali. Misal sama ada anak 3 tahun yang main pushbike atau dan anak yang tidak main pushbike itu beda perkembangannya. Apa tuh perbedaannya bisa kalau yang spesifik? Spesifiknya lebih ke apa ya? Menghilangkan tantrum. Menghilangkan tantrum, iya. Terus anaknya itu mudah diarahkan, Iya. ya dan responsif, lebih fokus Bener. anaknya itu. Dan pengalaman saya pribadi, ada salah satu member kami dulu itu ikut selama 2 minggu kan ada anak yang speed delay. Mereka ikut selama, speed delay ya? iya betul, selama 2 minggu. Mereka ikut terus sama 2 minggu itu orang tuanya lapor, Mas Oki makasih nih anak saya udah bisa mulai merangkai berapa kalimat. Karena memang selain ini melatih fisik, kemudian koordinasi tadi, ini kan ketemu juga sama teman-teman ya. Betul sekali. Sosialisasi itu yang Bersosialisasi. penting banget ya. Ya. Dan mungkin masalah tantrum tadi ini juga secara logisnya kan karena energinya juga keluar, Iya, dan benar. lain-lain. Oh iya iya. Hey, Halo. penasaran ya? Ya tapi Tos dong. coba tos dulu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ya dari keaktifan anak-anak di sini, ini juga bisa sebagai salah satu cara untuk mengalihkan mereka mungkin dari yang biasa main gadget, Gadget, gitu ya. betul. Itu juga penting banget. Kegiatannya juga lebih positif Lebih di luar gitu. Nah, tapi kalau
dilihat teman-teman di sini, ini paling muda yang bisa main pushback itu umur berapa sih Mas? Ada syaratnya nggak sih Mas? Heeh. Kalau syarat sendiri sih paling yang penting bawa sepeda. Bawa sepeda, bawa safety seperti helm. Kalau dari si maksudnya anaknya sendiri sudah bisa apa Oh misalnya? enggak. Apakah yang Kita sudah memang harus bisa lari atau gimana? Giginya Ya, ada gitu? 5 misalnya. Siaran. Jadi yang penting anak ini sudah bisa jalan. Oh, oke. Dan ada kemauan. Yang penting tuh itu kuncinya. Simple ya? Simple. Kalau di sini yang paling kecil umur berapa? Paling muda? Paling muda umur 2 tahun. Oh 2 Oh, 2 tahun. 2 tahun. Oke, berarti sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi udah bisa. Tapi nggak apa-apa dikenalin dulu ya. Boleh. Iya, Dari iya, sekarang biasanya sebelum mulai ini anak itu kan ada orang tua yang langsung dibeliin tapi anak masih kecil. Heeh. Saya mulai dari pegang-pegang itu tuh mulai tertarik tuh. Kita udah Oh. lihat dari sebagai orang tua kita lihat wah anak ini tertarik. Iya, iya. Ya mulailah kita kenalkan ke komunitas. Ah, Mas Ardi anaknya umur berapa? Anak saya 3 tahun setengah. 3 tahun 3 setengah. tahun setengah. mulai 3 tahun dikenalin setengah ini. pas mulainya Mulainya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8. 1 8. Oh, oke. Bulan. Saya mau tanya contoh realnya aja deh ke Mas Ardi. Yap. Ke anaknya misalnya, ngomongin tantrum aja misalnya ya. Berasa itu ada yang berkurang begitu ya. Karena itu kan sebuah fase pasti juga sebenarnya. Ya, kalau untuk tantrum berasa sekali. Karena pertama kita harus ngurangin gadget sih ya. Oh. Karena orang tua di sini pasti 100% setuju dengan saya untuk mengurangi dia Ya, pegang gadget. Jadi mereka ikut komunitas ini biar bisa bersosialisasi dan olahraga juga pastinya. Terus untuk bicara ya, Aha. itu jadi bisa lebih berani anak-anak. Oke, karena sudah terbiasa terus sosialisasi juga ya sama Yap. teman-temannya. Oh, oke. Itu aja sih. Kalau kelebihannya lagi, Paling sehari-harinya jadi lebih capek aja kali saudara ya, Ya. karena kan pengen main pushback Ya, gitu Betul. kan. lebih capek. Tidurnya lebih teratur. Iya, dan iya. orang tuanya lebih capek jaga juga pasti. Pasti. Sehat Daripada tapi kan, pagi sehat. keluar. Sehat. Bener juga ya. Jadi sehat ke orang tuanya juga ya. Sehat Iya, orang iya, tuanya iya. juga. Nah, kalau untuk bermain pushbike ini sendiri apa namanya? Kalau perlombaannya sedikit aja, Mas. Itu biasanya untuk race-nya itu peraturannya seperti apa? Syaratnya seperti apa? Umur tertentu atau kayak gimana? Kategorinya gimana? Kategorinya. Ya, jadi untuk race-nya sendiri itu per kategori. Jadi digolongkan semisal ada kategori 2020 girls dan 2020 boys. Oh, dipisah ya? Ya. Jadi ada yang pakai sistem moto gitu kan. Jadi berapa kali main gitu nanti hitung poin. Oh, oke. Dan itu full safety pasti ya? Pasti dan itu diwajibkan. Kalau nggak safety pasti kena Tak boleh tambahan poin. juga ya? Oh, iya, iya, iya. iya. Oke. Nah kalau perlombaan ini berarti lombanya antar komunitas atau memang udah tingkat nasional atau udah dibawa Untuk organisasi? udah nasional dan ada beberapa rider dari Indonesia sudah langsung ke luar negeri. Wow, berarti tingkat Banyak mewakili. internasional ya. Kalau di Oh, sini iya, iya. diwadahi siapa sih Mas kalau federasinya? Saya sih belum ada. Belum ada sih. Oh, belum ada ya. Karena ini masih olahraga rekreasi. Oh, Oke. oke, olahraga rekreasi. Emang kumpulnya di sini berarti Mas? Base campnya ya? Betul. Oke, oke, oke. Nah, Bagus itu. yang sebenarnya sih pengen geret anak ya, mungkin sambil nanti kita ajak siapa. Diajak aja ke sini. Diajak siapa yang nanti mau ngobrol sama kita gitu ya sambil dibantu tim panitia. Tapi yang pengen aku tanyakan adalah ketika kita mau olahraga push bike itu tuh sebenarnya lokasi tempat latihannya itu memang cuma di jalanan datar kayak gini atau di rumah pun bisa, yang otomatis kan jalannya banyak yang konblok juga tuh kalau misalnya dia di luar perumahan. Nah itu gimana sih sebenarnya? Kita sendiri sarankan untuk orang tua latihan boleh di rumah, tapi dengan jalanan yang memang aman untuk Aman, anak-anak. ya. Jadi takutnya nanti anak pas main jatuh mereka nggak mau lagi. Jadi kita memang harus sabar-sabar sih untuk Oke. latih itu. Oke. Nah, saudara, nanti setelah ini kita juga akan melihat mereka akan, ya bukan lomba-lomba banget lah, tapi kayak adu cepat gitu ya. Kita akan melihat secara visual sebenarnya, mungkin bagi Anda orang tua yang juga masih penasaran nih, push bike ini pas lombanya itu kayak apa, nanti kita lihat usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Air Pekan. Nah, oke saudara, kita masuk di segmen yang akan melihat kebiasaan anak-anak untuk berlomba di sini. Oh, ini langsung mulai ya? Iya, ini langsung mulai. zigzag dulu ya? Jadi mereka ini punya peraturan, harusnya Lucu banget. zigzag ya, tapi kenapa semuanya langsung lari kelihatannya udah nggak sabar untuk muterin arena ini. Karena nanti kita akan ambil 5 pemenang
Dan kemudian kita kasih hadiah. Mas Oki, ini udah masuk lombanya atau gimana? Belum ya? Masih simulasi, Ren. Simulasi. Oh, simulasi Perkenalan dulu. track. Karena kami hanya memiliki 5 ini. 5 hadiah gitu ya. Nah, nanti kita akan hitung bareng-bareng. Ini kira-kira berarti yang akan berlomba adalah teman-teman yang di sini ya. Ya. Oke, tapi sebanyak ini memang kalau lagi lomba beneran. Apa biasanya enggak ya? Lebih banyak. Lebih banyak, banyak lagi, lagi ya? lebih banyak lagi. Peserta bisa sampai 300 peserta Sekali lomba? sekali lomba. Wah, Jadi dari pagi kita bikin race dari pagi sampai malam. wah luar biasa. Terus habis itu nanti pengelompok yang masuk ke babak berikutnya. Jadi kita per kategori nanti ada beberapa batch atau kelompok nanti diadu untuk Ya. dari kualifikasi sampai semifinal sampai final. Oke, jadi ini kita cuma lihat satu putaran aja ya. Ya kalau ini di Satu putaran aja, nanti kita ambil 5 yang sampai pertama kali. Betul. Sampai Ingat pertama ya? kali. Tapi gini, ketika yang paling depan ini kan pasti kan, oh enggak pasti ya. Yang paling depan itu pasti nyampe duluan enggak? Pasti kalau yang depan, yang lari depan. Nah itu kan berarti kelihatan dong yang menang. Berarti kita 2 kali putaran aja deh ya. Oke, Mana? 2 kali putaran aja lebih fair, Aman? aman. Aman. Oke. Ini pertama harus zigzag dulu ya. Oke. Oh zigzag dulu ya? Enggak sih, langsung lurus aja. Langsung lurus Kalau Oke, langsung lurus aja ya. Ya karena kalau zigzag nanti kan Tabrakan takut. Terlalu crowded. tabrakan, gitu ya. lalu crowded. Oke deh, kita akan coba lihat. Adik-adik, halo. Sudah siap siap? belum? Sudah. Coba sekali lagi dong. Sudah siap adik-adik? Siap. Oke. Siapa yang mau hadiah? Ini ada Siapa yang mau hadiah dari om sama tante? Hehehe. Iya. Wah, kurang kenceng, teriak lagi. Siapa Siapa yang yang mau mau hadiah? Oke, hebat. Walaupun kenceng tapi harus tetap hati-hati ya. Ya, Nah, hati-hati nanti ya. ikutin instruksinya Om Oki ya, berarti ya. Oke ya, kita mulai? Kita mulai boleh. Oke. Oke, semua. Ready? Yo, go. Yo, zigzag dulu. Itu kelihatannya paling senior ya, zigzag dulu nih. Ingat 2 kali putaran ya. Aduh. Go. Tapi Mas Ardi kalau ngeliatnya agak gini juga ya, ketika kan tipis-tipis sama yang lainnya. Iya, tapi rata-rata kalau mereka sudah biasa main seperti ini, dia jatuh pun dia langsung bangun sendiri Oh. tanpa menangis lagi kalau lagi balapan. 2 kali putaran, satu lagi. Putar lagi. Ayla, Paling Arafa pertama lari, itu putar harus lagi. tutupi, Jen, lari, apa namanya, oke. Tangan. Ya, kemudian harus full ya. Lari, Full push. proteksi sih, dari helm, tangan, siku sampai dengkul. Oke. Dan helm itu udah Dan helm wajib pasti banget. wajib sekali. Mau Tapi gimana kalau pun dilihat- bentuk helmnya ya. Nah, Siap. dilihat bentuk helmnya beda-beda. Ada yang full face, kemudian Ada ada half yang face. half face. Nah, sebenarnya yang dianjurkan Full face. gimana? Full face. Oh, full Face, face. karena kita nggak tahu nih nanti kondisi teks seperti apa, Benar, entah benar, licin atau apa, nanti takutnya anak ada insiden dan Ya. itu yang kita jaga-jaga sih. Oh. Sering kita sampaikan ke orang tua juga. Oke, kelihatannya Oke. kita sudah mendapatkan pemenangnya. Yang mana aja nih, Mas Oki? Oh, oke. Ada Ini udah selesai berarti ya? Oh, iya. Udah. Ada Kila, Kaila, Arafa, Jen sama Daniel. Coba. Oke. Yang menang sini dong. Siapa Kila, aja? Kila, Kaila, Kila. Arafa, Ayo. Jen, Daniel. Oke. Sini, Daniel, maju. Yeay. Oke, sini boleh lihat ke sana dong. Boleh lihat ke sana dong. Lihat sana, putar balik, Putar putar balik, dulu putar balik. sepedanya. Mika Putar balik. dulu sayang ya. Putar balik. Mika di sana sama temennya. Mantap. Keren. Mantap. Yuk, yang lain ngumpul di sana ya. Nggak pakai helm. Oke, udah. Siapa nama kamu? Kai. Oh, ada namanya di belakangnya ya? Ya, Kila. Ini Kila. Ini Kila kelihatannya sebagai juara 1 ya. Oh. Kila umur berapa sih Kila? 6 tahun. 6 Enam. tahun. Dulu waktu latihan pushback dari umur berapa? 4 tahun. Susah nggak sih main pushback? Enggak. Dulu mau main pushback diajakin siapa? Mau sendiri atau diajakin orang? Sendiri. Wih, mau sendiri. Gimana tadi, sulit nggak? Sulit nggak? Enggak. Enggak. Pernah jatuh nggak kamu? Sering. Sering ya? Sakit di bagian mana? Oh, Oh, dengkul. biasa di bagian dengkul. Pernah berdarah nggak Gila? Pernah. Pernah ya, tapi nggak apa-apa ya, main lagi ya. Iya. Yang penting hati-hati ya. Iya. Oke. Oke, langsung kita kasih ya. Nih buat Kila. Ini buat teman-teman. Terima kasih. Bilang terima kasih. Bilang apa, Kila? Siapa aja tadi yang Siapa yang Ada mau? Kaila, Jen, Arafa, Kaila juga sama Daniel. Oh, di situ ya. Ya udah aku kasih dulu deh. Nanti dilihat Jen, sama-sama ya, sama teman-temannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Bilang apa semuanya? Silakan kalau mau main lagi. Oke, yuk main lagi. Yuk, go. Kasih Lagi Mama. seru ya. Kalau di ini jadi turun ya gitu ya. Heeh.
Jadi kalau Kasih ada mama dulu hadiah deh. memang Iya. mereka ini Ditaruh kalau dulu ada hadiah hadiahnya, paling teman-teman. nomor 1. Ya Allah, di bawah hadiahnya. Oke, kalau untuk pushback itu sendiri Mas sebenarnya kalau kisaran, nah ini kita langsung ngomongin ya. Mungkin ada yang penasaran juga, kisaran range harga itu dari berapa sampai berapa sih? Range harga dari ratusan ribu Aha. sampai ada yang puluhan juta. Puluhan juta. Betul. Wah, Kalau untuk pemula deh yang pengen ngenalin dulu Iya. ke anaknya, kan kadang anak-anak tuh kan bosen ya. Misal aku mau dong, tapi setelah dicoba dia kayak nggak ngerasa itu dia. Yang dibeli yang berapaan dulu biasa Di buat under coba. di under 1 juta atau di oh dari 1 juta juga ada ya? Iya. Oke. Itu ukurannya beda-beda atau cuman si joknya aja sih Mas yang di naik iya. turunnya? Saddle-nya aja. Saddle-nya aja? Saddle-nya aja yang kita atur, kita sesuaikan posisi anak juga. Tinggi badan anak itu berpengaruh untuk setting sepedanya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau untuk, silakan Lin. Nah, ini kan biasanya kalau anak-anak latihan sepeda itu termasuk saya ketika umur dulu ya memang nggak bisa dibandingin sih ya dengan zaman kita dulu gitu. Sepeda roda 3 pasti kita kan? Roda 3 gitu kan. Nah, ini kan pasti akan ada keseringan jatuh gitu kan Mas. Apakah itu nggak bahaya ya buat anak yang masih rentan pertumbuhan tulangnya yang kayak gitu-gitu tuh? Selama ini sih aman sih Mbak ya. Jadi kalau anak udah bisa jalan paling jatuhnya itu sepedanya aja gitu aja Mbak. Oh. Jadi nggak sampai anak yang cedera itu nggak. Kalau pemula itu nggak aman. Oke. Mas Ardi sendiri ketika akhirnya melepaskan si anak, kayaknya udah bisa nih gitu ya. Terus menumbuhkan percaya dirinya, oke lah. Silakan lomba dan lain-lain. Itu gimana sih awalnya? Ada was-was pasti dong? Ada was-wasnya yang pertama, tapi dilihat dari anaknya sendiri sudah kayak udah mulai pede, Iya. kayak sudah mulai berani melewati rintangan-rintangan. Jadi sebagai orang tua kayak saya juga yakin, oh dia bisa. Oh, Gitu aja kayak sih. gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini kan gak ada remnya, ya kan? Tadi sempat ngelihat sih cara ngerem mereka tuh ngesot-ngesot kaki Iya. gitu. Tapi kalau secara teknis mungkin gimana sih sebenarnya Mas? Kalau untuk pengereman, Aha. mereka menggunakan kakinya sendiri seperti benar tadi untuk di-ngesot-ngesot. Oke. Yang pasti itu kita sepatunya sih, nggak boleh licin. Oh, itu dia. Kalau ya? memang sudah habis, ya kita harus ganti. Oke. Karena itu butuh Paling untuk boros. dia ngerem. Paling boros kita memang di sepatu. Sepatu. Paling boros. Paling boros. Oh, Bisa apapun habis mereknya pasti soalnya ya. habis bawahnya. Iya. bisa 2 bulan sekali mungkin kalau mereka rutin mainnya. Anaknya Mas Ardi mana nih? Anak saya lagi moodnya lagi nggak Oh. bagus karena tadi Coba jatuh ini deh. dan bangun pagi. Siapa ya Nah, ini ada si kecil nih. Hai Raisaka. Ya, mau. Ini Rumaisa. Coba. Rumaisa. Gila. Gila. Rumaisa. Gila sini. Gila, Isa. Rumah Isa. Rumah Isa sudah main dari kapan? Lama belum? Umur 2 tahun. Kenapa suka main sepeda? Buka. Kenapa suka main sepeda? Kan capek. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Seru ya? Seneng gak ketemu teman-teman? No. Oke deh. Mau gue ini lagi lanjut lagi? Oke deh. Dah. Oh langsung semuanya. Langsung semuanya deh kelihatannya. Oh iya, Mas, ini kan berbagai usia ya, ini kecil banget gitu. Tapi gimana sih cara ngajarin mereka untuk tahapan-tahapannya sampai mereka ini bisa lincah banget main push bike? Itu cara ngelatih dari push bike Jakarta gimana awalnya? Awal-awalnya Tahap-tahapannya seperti apa? Tahap-tahapannya? kalau untuk yang awal biasanya kita seperti latihan zigzag, terus angka 8, itu mau dari yang pemula sampai nanti sudah besar itu masih bisa dipakai. Oh. Ini kan kadang-kadang kalau umur 2 tahun itu kan jalannya juga belum terlalu stabil ya. Karena kita tahu kan anak-anak itu ya ada yang lebih cepat ngomongnya dulu baru dia stabil jalannya gitu. Nah ini kalau 2 tahun ini dijamin udah bisa topangan kakinya udah pasti harus kenceng gitu ya. Dan bisa harus lari mereka yang bisa main push bike gitu. Harus udah bisa lari Mas? Ada stepnya. Ada stepnya. Nah apa aja itu Mas stepnya? Jadi kalau latihan ini stepnya apa aja? Stepnya itu Pertama kalau kali. untuk anak pemula atau baru kenal dengan nama push bike ini, Ya. biasanya anak ini akan bawa sepedanya berdiri jalan. Oh. Jalan berdiri. Oke. Habis itu kalau mereka udah mulai enak tuh lama-lama dia duduk. Duduk. Ya duduk, duduk, barulah anak itu push sepedanya itu baru. Jadi ada step-stepnya. Oke. Sampai dia bisa lari kencang dan bisa belok enak itu stepnya panjang. Beloknya nanti ya itu ya? Ya. Oke, itulah pokoknya jangan khawatir lah. Kalau mau coba, Aman. Iya tenang Langsung lah pokoknya ada aman. pengawasannya pasti bakal Ya. bisa gitu ya. Karena memang, kita iya. arahin juga. Arahin Sebagai juga. coach kalau untuk yang anak 2 tahun kita nyontohin di depan, kita lari-lari. Oh. Terus Oh, oke Oke. deh. Nanti kita akan
ngobrol lagi lanjut gitu ya, karena masih banyak hal-hal yang kita tanyakan. Utamanya mungkin Anda penasaran gimana nih caranya gabung ke Pushbike ke Jakarta. Jadi tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Go, 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 go. Equestrian di kawasan Jakarta Timur, saudara masih bareng Pushbike ke Jakarta. Dan tadi kita udah lihat ya ada insiden tabrak-menabrak ya, dari anak-anak biasa, anak kecil gitu. Ya. Nah, tadi jatuh ya? Sakit yang mana yang sakit? Yang sakit mana? Tadi sakit ya? Oh di sini. Oh di sini. Nggak apa-apa kan tapi kan. Sekarang mau minum susu dulu. Mau minum susu dulu. Ini mau. Rumaisak. Tapi sering nggak misalnya ketemu jatuh gitu terus langsung nangis? Oh enggak sih, jarang. Cuman kalau saya jatuh pas lagi race gitu langsung berdiri sendiri. Tapi kemudian cepet ya tenang lagi ya dan lain-lain. Lari. Oke, namanya siapa? Oh Prabu. Prabu kan kuat. Nanti abis minum susu main lagi ya. Oke, main lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sepedanya Prabu? Sepedanya di sana. Oh sepedanya di sana. Oke. Sok. Mau minum susu dulu. Oke, ini kelihatannya Rafa nih juga ya, Bu bisa Rahma. nangis. Ini si kecil namanya siapa? Apa namanya? Rafa. Oh, dari tadi juga banyak yang sambil main sepeda, sambil makan lollipop. Emang enak ya? Iya, Sukanya rasa apa? ada hijau. Rasa hijau. Rasa hijau biasanya melon Hijau ya. apa ya? Rasanya ya. Oke. Tadi mainnya capek nggak? Capek nggak? Capek. Tapi seru ya. Capek Tadi sempat tapi jatuh? seru. Iya. Iya. Ada yang sakit? Oh tangannya, mana tangannya? Ini ya. Om tiup ya. Nah, Dah, sakit lagi. Dah jagoan, main lagi ya. nah ini nih, kan Ini tadi sepedanya kan berapa? banyak yang jatuh gitu ya, kena tangan Rafa. gitu. Apakah penggunaan sarung tangan itu emang nggak disarankan ya? Wajib. Mas? Oh wajib ya, tapi di sini teman-teman nggak banyak nih. Oh cuma beberapa yang Lagi. pakai sarung tangan ya. Betul, jadi kita selalu Hati-hati, reminder Rafa. untuk safety itu wajib. Udah, Seperti Rafa, helm, makasih. sarung tangan, sepatu, dan bajunya pun atau celana pun harus panjang. Oke. Gitu. Jadi dia ya meminimalisir kalau adanya gesekan sama aspal Betul. gitu ya. Iya sih. Tadi katanya tangannya sakit gitu kan, mungkin kena aspal juga kan. Aspal. Nah itu tadi Valen udah tanyain ya, pakai sarung tangan lebih Iya, baik apa? harusnya Baik, Oh, lebih baik. wajib dan itu wajib. Oke. Nah mungkin ini juga sebagai imbauan ya untuk orang tua di rumah ataupun yang ada di sini mungkin Ya. kos yang nggak dipakai kos tangannya mungkin biar bisa dipakai lagi ya. Jadi kalau misalnya jatuh gitu nggak kerasa sakitnya Iya. gitu ya. Tapi siarkan tuh ya, anakku gitu ya di rumah juga ketika dia jatuh, ketika aku langsung wah kenapa gitu, dia malah nangis. Malah Tapi ketika kita biarkan dulu dia kayak oh ya udah gitu naik lagi. Asal diliatin ya. Kadang hal-hal seperti itu juga menyadarkan mereka ya Mas ya bahwa oh ini tuh jatuh gitu ya. Jadi biar mereka tahu juga. Iya. Mas Ardi menyikapi kalau anaknya jatuh terus nangis itu gimana sih? Pertama Siapa Pushbike ya? bukan saya sebetulnya, tapi istri. Istri. Jadi ada anak jatuh langsung dia kaget, teriak insting gitu. ibu ya. Saya bilangin jangan seperti itu. Kadang-kadang anak itu bukan karena sakit dia nangis, tapi karena dia takut diomelin sama orang tuanya. Jadi gitu. Atau kaget. Atau kaget gitu. Takutnya dia jatuh, sebetulnya nggak sakit, tapi mamanya ngelihat teriak gitu atau Iya. histeris, jadinya dia kaget karena teriakan orang tua dan takut juga mungkin Iya, benar. diomelin. Gitu. Saya tertarik sama pertanyaan Valen tadi. Ketika Valen nanya apakah harus jalan oke dulu baru kemudian naik ini gitu kan biar mantep. Tapi kalau dibalik Mas, apakah kemudian ketika jalannya belum mantep dan belajar ini apakah bisa lebih bagus lagi kan? Bisa lebih cepat lagi gitu. Kira-kira itu gimana tuh kalau menurut Mas Oki? Jadi dia jalannya belum terlalu ini tapi kita mainin pushback apakah kemudian mempercepat Itu juga? malah lebih cepat. Oh. Bisa menstimulasi gitu ya. Betul, Stimulasi ya? betul. Jadi Oh iya iya. gerak motorik anak itu terasa. Hmm. Oh, dia merasa oh aku harus begini gitu kan. Jadi dari mulai yang belum lancar jadi bisa lancar karena Iya iya. berlatih. Oh iya iya. Wes deh. Cie gitu langsung. Dan ini sepedanya nggak berat ya Mas ya kalau Nggak. dipakai Ini anak-anak ya. namanya Ini namanya siapa? Boleh aku tanya? Jen, Jen, aku boleh coba angkat sepeda kamu nggak sedikit? boleh. Boleh ya? Boleh Coba. coba. Ini berat nggak sih Tante Valen? Oh,
Enteng sekali. Kira-kira berapa kilo ini ya? Enteng sekali. Jennya bisa nggak kalau ngangkat ini? 1,5. Coba, Jen bisa angkat sepedanya nggak? enteng Oke, banget ya. enteng ya. Ada di sana. Coba adem ke Jen, sana. kalau ini untuk apa Oke. sih? Kalau yang ini untuk apa nih? Yang ini? Untuk kaki Om. Oh, untuk naruh kakinya ketika belok ya? Jen nggak takut jatuh? Enggak ya? Jen umur berapa? Malu, Oke, malu. lanjut. Dia Oh, itu pengennya tadi langsung untuk aja kakinya pengen ya? lari. Ya, untuk Jadi injakan ketika kaki. belok dia naik satu Pijakan. gitu ya? Mhm. Nah, ini siapa lagi? Ini nih yang udah komplit peralatannya ya, safety apa Oh, ini namanya pakai peralatan knee safety-nya pad ya? udah. Knee pad, Oh, ya. ini lebih aman lagi sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk sepatunya ada yang khusus Mas, harus sepatu running kah atau yang seperti apa? Modelnya ya kalau kita lihat. Lebih bagusnya sih sepatu running karena kan ini buat lari. Oh iya ya. Oke. Buat Ini mereka lari. sebenarnya lari ya? Lari, basicnya lari. Basicnya lari ya? Kalau dikasih sepatu yang kaku bawahnya kasihan. Iya benar. Malah sakit kaki. Kayak yang teplek-teplek Lecet. lurus Ya, gitu malah ini betul. ya. Oke, Mas, kalau ada yang mau cari-cari informasi soal Pushbike Jakarta, selain bisa datang langsung hari Minggu Minggu pagi. jam-jam berapa? Jam 6 ya? Minggu pagi jam 8 kita. Oh, jam 8. Ada juga kita Jumat, Jumat sore di Sedayu City. Sedayu City. Ya, di Kampung Seafood. Kampung Seafood Tiap itu Jumat jam 7 jam malam. 7 malam. Malam. Oh, Jadi oke. kita seminggu 2 kali latihan. Kalau untuk sosial media mungkin? Sosial media bisa IG-nya Pushbike Jakarta. Hah? IG-nya @Pushbike Jakarta. Oh, Oke. at Pushbike Jakarta. Event apa nih Mas terdekat yang Terdekat, mungkin bisa didatangi oleh orang tua Yang mau pemirsa nonton Sapa dulu. Indonesia akhir pekan? Yang mau nonton dulu, Termasuk saya pengen sebenarnya mau lihat-lihat nonton dulu. sepedanya. Hari ini sebenarnya ada. Oh, iya? Di Ion, Di Ayo. Tanjung Barat. Jam? Tanjung Barat. Tanjung Barat. Mulai Barat. dari pagi sampai sore sih biasanya. Oh, Itu gitu. JGC bukan sih Mas, beda ya? Jakarta Garden City itu kan? Barat itu. Tanjung Barat itu jatuh. Beda lagi. Beda lagi Yang ya? Ada. lagi. Oh. Jadi ada yang di Tangerang Anak-anak sama mau ada soalnya yang di sini. Ya. Yo, anak gaul bro gitu Ngerti ya. banget nih. Oke, Boleh. Mas kalau mau gabung ke Pushbike Jakarta ini harus sudah punya sepeda atau bisa nyoba dulu atau teman-teman dari Pushbike Jakarta ada satu sepeda yang bisa dijadikan mereka coba-coba dulu nih. Ada. Jadi dari kami sendiri menyediakan test bike. Mhm. Jadi ada orang tua yang mungkin tidak sengaja datang atau Oh, iya, olahraga di sini, lihat bawa anaknya pengen nyoba, baik kita langsung pinjamkan. Ada ya? Ada. Oke. Mas, terakhir. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya yang diharapkan begitu ya, seperti apa? Kemudian kalau dilihat ini kan banyak event-eventnya nih. Ini apakah sudah kemudian cross sama Dispora, misalnya Kemenpora dan federasi dan lain-lainnya seperti apa dan harapannya mungkin ke depannya seperti apa? Mungkin Mas Ardi duluan? Untuk harapan saya sih lebih diperhatikan lagi karena dari pemerintah. Mhm. Karena ini basic awal para bibit-bibit atlet mungkin bisa dari sini. Iya juga sih ya. Ya. Benar juga ya. Mhm. Karena mereka kita kenalkan dari kecil sudah hidup sehat lah ibaratnya. Betul, dan Apa udah ada pentingnya jiwa olahraganya dia. kompetitifnya dan lain-lainnya. Oke. Dan ini nanti mengarah kepada cabang olahraga yang lebih serius ya. Betul. Iya. Misalnya adalah Anaknya Mas Oki ya? Ya. Oke, silakan Mas Oki. Untuk harapan saya sebagai orang tua Ya. dan mewakili orang-orang yang lain nih, semoga kedepannya nih pemerintah lebih memperhatikan bibit-bibit muda ini. Jadi mereka ini calon-calon atlet kedepannya. Karena salah satu contoh anak saya sendiri sekarang sudah ikut cabur di BMX Supercross. BMX Supercross ya? Betul. Oh, Dan oke. langsung dilatih dari mantan atlet nasional. Berarti ini juga fakta dan disclaimer bahwa ini belum ada event kompetisi yang kemudian diselenggarakan negara secara langsung gitu ya? Betul. Oke, kalau gitu. Oke, semoga pemerintah mendengarkan obrolan kita hari Amin, ini. amin, Karena kalau amin, misalnya Bibit unggul juga. Iya, Maksudnya bibit dari unggul di kecil sini kan ya? dan kita akan melahirkan atlet-atlet baru ya yang nantinya Amin, jadi amin. masa depan Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ardi, Mas Oki sudah berbagi sama-sama. info bersama Sama-sama, kami, sudah main-main sama kami, memperkenalkan kami dengan Pushbike Jakarta. Kami berdua pamit undur diri, saya Valentina Sitorus. Saya Irena Marianus, jangan lupa Jumat malam di Kampung Seafood atau enggak Minggu pagi di Pacuan Kuda di Pulau Mas. Dadah. Bye.